Penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia telah memberikan kekayaan dan kemakmuran yang melimpah kepada negeri Belanda. Sebaliknya, rakyat Indonesia mengalami pemiskinan dan kemerosotan tingkat hidup yang semakin parah. Kepincangan ini amat menyentuh hati nurani segolongan cendekiawan dan pemuka masyarakat Belanda. Mereka mendirikan gerakan yang bertujuan mendorong pemerintahnya untuk membayar kembali hutang budi bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Seorang reformis kolonial, C.H.T. van Deventer, menulis artikel In Eerschuld atau Utang Budi, karangan yang menganjurkan agar pemerintah Belanda mengembalikan sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari Indonesia. Caranya ialah dengan mempergunakan sisa anggaran belanja sejak tahun 1876 sebesar 176 juta gulden untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi kegawatan masalah ini, pemerintah Hindia Belanda menugaskan asisten residen Sukabumi, H.G. Heiting, mengadakan penelitian untuk memindahkan penduduk Jawa keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1905, pemerintah menyiapkan koloni pertanian di bagian selatan Sumatera untuk pemukiman baru bagi penduduk Jawa yang bersedia dipindahkan. Setelah melalui berbagai persiapan, pemindahan penduduk pertama berlangsung dalam bulan November 1905. Penduduk yang mengikuti kolonisasi ini berjumlah 155 kepala keluarga dengan tujuan gedong tataan di Lampung Selatan. Berkat metode seleksi yang lebih baik serta persiapan lokasi pemukiman, jumlah penduduk yang mengikuti kolonisasi terus meningkat. Tahun 1930, jumlah imigran dari Jawa mencapai 30.000 jiwa. Pemerintah kolonial melancarkan propaganda melalui buku-buku bacaan sekolah. Masalah kependudukan baru diusahakan pemecahannya setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950. Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kali mengirimkan 23 kepala keluarga ke Lampung pada tanggal 12 Desember 1950. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Dalam keadaan darurat, misalnya terjadinya bencana alam, pemerintah mengirimkan penduduk daerah bencana untuk bertransmigrasi, seperti letusan Gunung Merapi dan Gunung Agung pada tahun 1962. Dalam era pembangunan Orde Baru, masalah kependudukan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional jangka panjang. Pelaksanaan transmigrasi diatur dalam garis-garis besar haluan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyebaran penduduk yang seimbang dengan pengembangan sumber daya alam. Penyiapan daerah penerima disempurnakan melalui 2 tahap perencanaan, yaitu perencanaan makro dan mikro.
Persiapan daerah penerima bukan saja menyangkut lahan dan perumahan bagi para transmigran, tetapi juga penyiapan prasarana perhubungan, jalan dan fasilitas sosial. Sarana ibadah, pendidikan dan perawatan kesehatan telah disiapkan di lokasi pemukiman. Selama pembangunan jangka panjang tahap pertama, program transmigrasi telah berhasil memindahkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga atau 7 juta jiwa dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Program transmigrasi ternyata ikut mendorong pertumbuhan daerah penerima. Investasi ikut berkembang, sejalan dengan tumbuhnya daerah-daerah pemukiman baru. Kedatangan tenaga terampil dan produktif dalam jumlah besar langsung ikut memutar kegiatan ekonomi setempat. Pengiriman transmigran disesuaikan dengan kondisi daerah penerimaan. Sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan bagian selatan dan barat, serta Sulawesi, dibuka proyek pengembangan lahan pasang surut. Tujuannya ialah untuk mengembangkan daerah berawa-rawa menjadi produktif untuk budidaya pertanian dan perikanan. Transmigrasi daerah pasang surut dipolakan untuk mengembangkan tanaman keras di samping pertanian yang menghasilkan pangan. Sejak Repelita III, pemerintah juga mendorong keikutsertaan transmigran swakarsa. Transmigran swakarsa terdiri dari anggota keluarga yang menyusul keluarga yang telah berhasil di daerah pemukiman baru. Pembangunan perkebunan besar di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya menampung transmigran dalam sistem perkebunan inti rakyat atau PIR. Para transmigran ini menjadi petani plasma yang mengusahakan tanaman komoditi bagi perkebunan inti yang menampung hasil produksinya. Sejak Pelita keempat, transmigrasi juga diintegrasikan dengan pembangunan industri hasil hutan serta hutan tanaman industri, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 1973, pemerintah mulai membangun Jalan Raya Lintas Sumatera yang diresmikan pada tahun 1976. Namun kelancaran perhubungan darat antara dua pulau ini juga mengakibatkan arus balik penduduk Sumatera ke Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar. Kota-kota besar di Jawa dengan kehidupan malam yang gemerlapan tetap menarik para pendatang dari luar. Lahan-lahan yang luas di daerah menawarkan kemakmuran, namun harus ditebus dengan kerja keras dan cucuran keringat. Kota besar tidak selalu menawarkan kesenangan. Di sini terdapat kelompok masyarakat yang menghidupi dirinya dari sisa-sisa kelompok masyarakat lain yang lebih mampu.
Keadilan sosial yang kita cita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan pernah tercapai jika lingkaran ini tidak kita putuskan.